Sambo ngaku tak ikut tembak Brigadir J. Hakim, 5 tembakan Baradae, yang 2 siapa? Saudara saksi, tadi pertanyaan terakhir jaksa, saudara merasa bahwa saudara di framing seolah-olah tidak jujur. Gitu kan ya? Gara-gara poligraf tadi. Hasil dari poligraf. Ya, kalau memang saudara mau pengen jujur, saya pengen nanya nih pertanyaan terakhir dari saya. Berapa kali Richard nembak? Setelah kejadian baru saya tahu 5 kali. 5 kali? Iya. Setelah kejadian, menurut saudara lihat, kan saudara di depannya, di sebelahnya. Saya sudah sampaikan karena kejadian begitu cepat. Saudara ikut nembak nggak? Saya sudah jawab di awal, saya tidak ikut. Tidak ikut nembak. Ini hasil pemeriksaan sementara dari otopsi. Ini ada 7 luka tembak masuk pada tubuh dan 6 luka tembak keluar. Jadi pelurunya keluar. Kalau saudara katakan 5, terus yang 2 siapa yang nembak? Saya tidak tahu. Apakah ada orang lain nembak? Saya tidak tahu. Ya, nanti hakim yang akan menyimpulkan. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana gestur maupun mikroekspresi, ya, Pak Sambo ini sungguh berbeda sekali, ya, keluar dari baseline. Saya mengatakan keluar dari baseline, kenapa? Karena nada atau intonasi suaranya itu benar-benar sudah sangat lambat, terus kemudian juga menggunakan suara di dalam, ya. Ini berbeda sekali, ya, dengan beliau pada biasanya di sidang-sidang sebelumnya, ya. Jadi yang merupakan indikasi dari seseorang itu berbohong, ya, salah satunya adalah apabila keluar dari baseline, ya, itu yang menunjukkan bahwa ada kebocoran-kebocoran yang harus kita gali lagi. Salah satunya adalah suara yang meninggi sekali, atau justru malah suara yang akhirnya dalam, terus kemudian pelan seperti ragu, seperti itu. Itu biasa, itu kan jadi catatan nanti bagi penyidik. Nah, sekarang penyidik akan menyerahkan hasil penyidikannya itu kepada kejaksaan, itu seperti apa? Kan dia yang punya wewenang sekarang. Tapi harus dengan satu keyakinan, jangan nanti setelah dijadikan tuntutan oleh jaksa di pengadilan misalnya, terbantahkan, itu yang penting. Maka, gimana? Oh iya, kan tadi kan misalnya Richard mengatakan bukan hanya dia yang nembak, tapi juga FS kan gitu. Sementara yang satunya lagi, enggak, saya cuma menyuruh dia. Itu kan perbedaan yang cukup substantif ya. Ya silakan masing-masing pihak berbeda, itu kan hak mereka di dalam rekonstruksi. Nanti di pengadilan juga mereka juga punya hak untuk membantah misalnya kan, membuat keterangan yang lain. Tapi kan hakim akan memutuskan berdasarkan tuntutan yang dibuat oleh jaksa. Dari mana tuntutan oleh jaksa itu? Dari penyidikan polisi. Maka memperkuat penyidikan dan nanti penuntutan itu jadi poin yang paling penting. Supaya dalam persidangan nanti seluruh konstruksi yang sudah disusun oleh penyidik itu memang diterima oleh hakim. Terdakwa Ferdy Sambo dicecar Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso terkait 7 tembakan yang bersarang di tubuh Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri itu mengaku tidak ikut menembak dalam peristiwa yang menewaskan Brigadir Yosua itu. Hakim Wahyu menyinggung hasil poligraf yang menyebutkan bahwa Sambo berbohong saat ditanya keterlibatannya dalam menembak Yosua. Saudara bilang gak mau di-framing hasil poligraf. Saya mau tanya terakhir berapa kali Richard ditembak, tanya Hakim Wahyu dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu. Setelah kejadian baru saya tahu 5 kali, jawab Sambo. Saudara ikut tembak, timpal hakim. Saya sudah jelaskan di awal tidak ikut menembak, tegas Sambo. Mendengar jawaban itu, Hakim Wahyu lantas menyinggung hasil sementara otopsi Yosua. Berdasarkan otopsi terakhir yang dilakukan, terdapat 7 tembakan yang masuk ke tubuh Brigadir J. Hasil sementara otopsi ada 7 luka tembak masuk ke tubuh dan 6 luka tembak keluar. Kalau saudara katakan 5, yang 2 siapa? Tanya hakim.
Saya nggak tahu, ujar Sambo. Apa ada orang lain yang nembak, timpal Hakim Wahyu? Saya nggak tahu, jawab Sambo. Iya, Hakim akan simpulkan, ucap Hakim. Dalam persidangan ini, Sambo mengaku tidak ikut menembak Yosua dalam insiden penembakan di rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Ia menemui Yosua lantaran mendengar cerita bahwa istrinya, Putri Chandrawati, telah diperkosa ketika berada di Magelang pada 7 Juli 2022. Saya sampaikan kepada Yosua, kenapa kamu tega sama ibu? Jawaban Yosua tidak seperti yang saya harapkan, ujar dia. Sambo merasa jawaban Yosua saat itu seolah menantangnya, bukan menjelaskan apa yang telah dilakukan terhadap Putri Chandrawati. Dia malah nanya balik, ada apa komandan? Seperti menantang. Saya kemudian lupa, saya tidak bisa mengingat lagi. Saya bilang, kamu kurang ajar. Saya perintahkan Richard untuk hajar, Chad, terang Sambo. Hajar, Chad, kamu hajar, Chad. Kemudian ditembaklah Yosua sambil maju sampai roboh. Itu kejadian cepat sekali yang mulia, tidak sampai sekian detik, papar Sambo. Setelah Yosua jatuh ditembak oleh Richard, Sambo juga mengaku sempat meminta Baradae untuk menyetop tembakan tersebut. Karena cepat sekali penembakan itu, saya kaget, saya perintahkan stop, berhenti. Begitu melihat Yosua jatuh, ujar Sambo. Dalam kasus ini, Sambo dan Putri didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama dengan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam dakwaan jaksa, Richard Eliezer menembak Brigadir J atas perintah mantan Kepala Divisi atau Kadif Propam kala itu, Ferdi Sambo. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi setelah cerita Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian Ferdi Sambo marah dan menceritakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Atas perbuatannya, Richard Eliezer, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP Subsider, pasal 338 KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jungto, pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.